Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 414, 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau 10 Oktober 2025 Masehi dengan judul Menyoal kerjasama dengan Amerika di bidang pendidikan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pesantren di Indonesia menjadi salah satu sasaran perhatian serius Amerika Serikat melalui berbagai program kerjasama, pelatihan, dan beasiswa. Pada tahun 2025 ini pun, Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi di laman kemenak.go.id, kerjasama ini disebut akan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan negeri atau PTKN dalam semangat moderasi beragama dan toleransi global. Salah satu poin utama dalam MOU tersebut adalah pemberian beasiswa Fulbright kepada santri, mahasiswa, dan dosen di bawah Kemenak. Melalui beasiswa ini, mereka dapat menempuh studi di berbagai bidang keilmuan di universitas-universitas Amerika Serikat. Program Fulbright merupakan salah satu program pertukaran akademik terbesar di dunia yang dikelola oleh US Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs atau ECA. Dalam laman resminya disebutkan bahwa tujuan utama program ini adalah to increase mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries, atau meningkatkan saling pengertian antara rakyat Amerika Serikat dan rakyat negara-negara lain. Sekilas tujuan tersebut tampak mulia, namun di balik jargon saling pengertian antar bangsa itu tentu ada misi ideologis yang tak bisa diabaikan. American Foreign Policy Council secara terbuka menyebut Fulbright sebagai bagian dari soft power diplomasi Amerika Serikat, yaitu strategi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi liberal dan memperluas pengaruh budaya Amerika di dunia Islam. Misi sekularisme. Keterlibatan Amerika dalam dunia pendidikan Islam bukanlah hal baru. Dalam laporan di US Department of State's Bureau of Counterterrorism disebutkan bahwa Indonesia menjadi mitra penting dalam upaya Amerika mempromosikan apa yang mereka sebut moderate Islam atau Islam moderat untuk melawan radikalisme. Secara lebih jelas, lembaga ini menegaskan Amerika Serikat mendukung upaya Indonesia untuk mempromosikan Islam moderat melalui keterlibatan pesantren dan para ulama. Memang, pasca peristiwa 11 September 2001, Amerika menata ulang kebijakan luar negerinya terhadap dunia Islam. Salah satu dokumen penting yang menjadi rujukan kebijakan itu adalah laporan RAND Corporation berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies. Dalam laporan tersebut, RAND merekomendasikan agar Amerika mendukung kelompok muslim moderat, melawan kelompok fundamentalis, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak-hak perempuan. Secara rinci, RAND membagi umat Islam ke dalam 4 kategori: fundamentalis, tradisionalis, modernis, dan sekuleris. Strategi mereka sederhana, menyingkirkan kelompok fundamentalis, yakni mereka yang menyerukan penerapan syariah dan khilafah, menetralkan kaum tradisionalis, memperkuat kalangan modernis dan sekuleris, lalu menjadikan keduanya sebagai mitra ideologi barat. Dengan demikian, pendekatan moderasi beragama yang sering disandingkan dengan program beasiswa dan kerjasama Amerika di pesantren bukan sekedar kegiatan akademik. Ini adalah bagian dari strategi diplomasi lunak atau soft diplomacy untuk membentuk cara pandang umat Islam agar selaras dengan nilai-nilai sekuler liberal barat. Jika pesantren menjadi bagian dari proyek ini, maka pada hakikatnya mereka sedang dijadikan pintu masuk bagi misi ideologi sekuler liberal ke tubuh pendidikan Islam. Mengapa menyasar pesantren? Amerika Serikat memahami bahwa pesantren adalah benteng utama Islam di Indonesia. Maka dari itu, lembaga ini menjadi target penting untuk proyek religious reform atau reformasi keagamaan dan counter extremism atau penangkalan ekstremisme. Dalam laporan United States Agency for International Development atau USAID disebutkan secara gamblang,
USAID bekerjasama dengan pesantren untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan, mempromosikan toleransi, dan mencegah narasi radikal. Artinya, pesantren tidak hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai arena strategis untuk mempengaruhi arah ideologi umat. Maka dari itu, program pelatihan guru, pertukaran santri, ataupun riset bersama yang didukung oleh lembaga Amerika sering disusupi dengan kurikulum interfaith dialog atau dialog antar iman, gender equality atau kesetaraan gender, human rights atau hak asasi manusia, dan democratic citizenship atau kewarganegaraan demokratis. Semuanya merupakan produk ideologi sekuler liberal yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Bahaya ideologis. Amerika Serikat adalah negara dengan ideologi kapitalisme sekuler. Maka dari itu, ketika santri atau akademisi muslim dikirim belajar dalam kerangka Fulbright, mereka tidak hanya mempelajari sains dan teknologi, tetapi juga diperkenalkan pada sistem nilai sekuler liberal, pluralisme, relativisme moral, kesetaraan gender versi barat, dan toleransi terhadap ide-ide yang bertentangan dengan akidah Islam. Istilah moderasi agama yang menjadi bingkai kerjasama ini sejatinya adalah terjemahan lokal dari proyek Moderate Islam yang dikembangkan oleh RAND Corporation dan lembaga-lembaga barat lainnya. Dalam laporan RAND disebutkan, Muslim moderat harus memenuhi 5 ciri. 1. Mendukung demokrasi. 2. Mengakui hak asasi manusia versi barat, termasuk kesetaraan gender dan kebebasan berkeyakinan. 3. Menghargai keberagaman agama atau pluralisme. 4. Menerima sumber hukum non-Islam. Dan 5. Menolak jihad. Dengan demikian, moderasi agama bukan gagasan Islam, melainkan alat depolitisasi Islam. Tujuannya agar umat tidak lagi memandang syariah sebagai sistem hidup yang harus ditegakkan secara menyeluruh atau kafah, melainkan cukup dengan pedoman moral dan spiritual. Islam telah memperingatkan bahaya mengikuti apalagi bekerja sama secara ideologis dengan kaum kafir. Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 144 berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin atau teman setia dengan meninggalkan kaum mukmin." Dalam Quran surat An-Nisa ayat 141, Allah SWT juga berfirman yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kaum muslim dilarang menjadikan orang kafir sebagai pihak yang menguasai atau mengendalikan urusan mereka, apalagi urusan pendidikan dan pembentukan pola pikir umat. Selain itu, sejarah membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah penjajah dan pembunuh kaum muslim. Dari invasi Irak dan Afghanistan, dukungan militer terhadap Israel, hingga campur tangan politik di berbagai negeri muslim, semuanya menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukanlah mitra, melainkan musuh Islam. Bagaimana mungkin umat Islam menyerahkan pembinaan generasinya kepada pihak yang secara ideologis dan politik memerangi Islam dan kaum muslim? Memang benar, Islam tidak melarang umatnya untuk belajar dari bangsa lain dalam urusan sains atau teknologi. Namun, ketika kerjasama tersebut membawa pengaruh terhadap cara berpikir atau fikroh dan cara hidup atau thorikoh yang bertentangan dengan Islam, maka kewaspadaan ideologis menjadi kewajiban. Apalagi Rasulullah SAW telah memperingatkan, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk sebagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini memperingatkan bahwa mengikuti gaya hidup, pola pikir, dan nilai-nilai kaum kafir dapat menyeret umat Islam ke dalam penyimpangan ideologis. Rekomendasi. Pertama, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam selektif terhadap setiap tawaran kerjasama internasional. Pesantren harus memeriksa latar belakang lembaga pemberi dana, visi ideologisnya, dan kurikulum yang ditawarkan. Jika dalam program tersebut terdapat agenda promosi nilai-nilai sekuler barat seperti moderasi, demokrasi, pluralisme, atau kesetaraan gender khas barat, maka wajib ditolak. Kedua, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam mengembangkan jaringan pendidikan berbasis umat Islam sendiri, baik lokal maupun internasional, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kerjasama antar pesantren lintas negara muslim akan memperkuat kemandirian ilmiah dan spiritual. Ketiga,
hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam memperkuat kurikulum berbasis ideologi Islam. Dengan pemahaman ideologis Islam yang kuat, santri tidak mudah terpengaruh oleh infiltrasi ideologi asing. Keempat, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam meningkatkan literasi geopolitik di kalangan asatidz dan santri. Pesantren perlu membuka wawasan para guru dan santri mengenai realitas politik global, tentu dari sudut pandang ideologi Islam. Dengan itu, mereka bersikap kritis terhadap setiap program bantuan dan beasiswa asing yang sering menjadi instrumen soft power atau kekuatan lunak negara-negara adikuasa pengemban ideologi sekuleris. Kelima, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam meneguhkan independensinya sebagai benteng Islam. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi pusat penjaga kemurnian akidah dan ideologi Islam yang mampu membendung arus globalisasi pemikiran dan budaya yang menjauhkan umat dari Islam kafah. Keenam, kaum muslim harus mengembalikan orientasi pendidikan pada tujuan sejati Islam, yaitu tidak lain membentuk syakhsiah Islamiyah atau jati diri Islam pada setiap peserta didik yang siap memperjuangkan Islam. Penutup, pesantren adalah jantung peradaban Islam di dunia. Ia tidak boleh dijadikan laboratorium eksperimental bagi misi sekuler liberal. Sudah saatnya pesantren menegaskan kembali identitas ideologisnya, mencetak generasi yang bertakwa, berilmu, dan berjuang untuk menegakkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Selain itu, negara tidak boleh membuka pintu bagi proyek-proyek ideologis asing yang merusak keimanan umat. Justru, pemerintah wajib memperkuat pendidikan Islam sebagai fondasi kebangkitan bangsa berdasarkan akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab.